Aku yakin 80% orang di Indonesia, bahkan hampir 90% orang di Indonesia, setiap kali di semester baru, tahun baru, atau chapter baru pengen bangun new habit, new tradition of your life, atau ninggalin habit buruk. Tapi nggak pernah berhasil, nggak jadi-jadi, ditunda. Besok tahun depan semester depan Tahu nggak kenapa? Mungkin eksekusi kamu yang salah. Halo, aku Kirana. Di video kali ini, I will tell you cara yang biasa aku lakukan yang efektif untuk bangun habit baru. Yang pertama adalah metode. Ini dibahas duluan karena ini paling penting. Nama metodenya adalah 30-30-30. Gampang kan diingat, tapi eksekusinya nggak mudah. 30 pertama yaitu 30 detik untuk mengumpulkan niat. You just have only 30 seconds untuk ngumpulin niat. Jadi nggak ada tuh nunggu 5 menit lagi deh, 1 menit lagi deh, nggak, 30 detik. 30 menit untuk take action. Jadi selama 30 menit kalian melakukan hal yang ingin kalian rubah, hal atau habit yang ingin kalian bentuk, dan dilakukan selama 30 hari. 30 hari itu udah sangat cukup untuk membangun kebiasaan. Yang kedua, memanfaatkan sosial media. Zaman sekarang tuh nggak sedikit, bahkan didominasi oleh orang yang kecanduan sosial media. Time screen-nya kelihatan bahwa 5 jam, 6 jam just for scrolling sosmed. Kamu bisa manfaatin itu loh. Dengan cara apa? Ubah FYP dan timeline sosial media kamu. Contoh, kamu ingin mengelola keuangan kamu lebih baik. Kamu bisa follow akun-akun yang bisa mengajarkan kamu tentang financial, investment. Terus juga, misal kamu pengen termotivasi untuk olahraga, follow lah influencer-influencer yang biasa lagi olahraga. Itu ngaruh banget, teman-teman. Ya, the power of social media gitu. Kalian bisa termotivasi dari apa yang kalian lihat dan yang kalian dengar. Kalau misalkan kalian nggak bisa nyari community, kalian bisa manfaatin sosial media untuk motivasi kamu. Setiap perubahan yang kamu decide untuk lakukan itu pasti ada alasannya, baik besar maupun kecil. Karena itulah kamu perlu yang namanya reasons list. Reasons list ini aku buat ketika aku pengen melakukan habit baru. Contoh, aku pengen posting sosmed setiap hari untuk ngedukasi orang, untuk influence orang. Itu pasti ada alasannya. Aku pengen bangun networking, atau aku pengen punya followers banyak, aku pengen bangun personal branding. Pasti ada reasonnya. Bullshit kalau nggak ada. Dan that's why you have to create only 5 big reasons kenapa kamu pengen ngelakuin habit ini. Dan aku bakal buat 5 alasan itu semenohok dan semenggampar mungkin ketika aku membacanya. Contoh, aku pengen diet nurunin berat badan 10 kilo. Alasannya apa? Alasannya karena baju udah gak ada yang muat. Karena pernah dibully. Karena gak cantik. Jadi gak sehat. Lari bentar gak kuat. Mau traveling, ngos-ngosan. Bikin kalian sakit hati lewat alasan itu. Titik. Ini adalah satu hal yang sering diremehin, tapi kalau misalkan kalian lakuin, ini impactnya gede banget, yaitu rest day. Segala sesuatu itu butuh jeda dan istirahat. Gak ada yang nge-push kalian, gak ada yang ngejar kalian. Habit itu gak ada deadline-nya. Deadline-nya di diri kalian sendiri. Aku bilang 30 hari, bukan berarti itu dalam 30 hari kamu lakuin setiap hari. Tidak. Ada rest day-nya. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Last but not least, ini hal yang penting diingat ya, karena ini bisa menjadi alasan juga kenapa Gen Z atau anak zaman sekarang itu tuh nggak bisa bangun kebiasaan yang baik, yaitu mindset. Setiap kali pengen bangun kebiasaan baru, they just need a result. Setiap kali bangun kebiasaan baru, yang dituntut hasil, dan hasil. Tapi mereka nggak mau tahu prosesnya. Pertanyaannya sekarang gini, apakah proses, journey, atau usaha yang udah aku lakuin setara dengan hasil yang aku inginin? You can answer it. Every time kamu nuntut hasil,
every time you angry. Why? Kok hasilnya nggak kelihatan? Ini hal yang membantu aku banget. Mindset ini membantu banget untuk aku terus berproses dalam hal apapun, gitu ya. Tidak hanya untuk membangun habit, entah pekerjaan, entah untuk kompetisi. Dan ini aku bakal kasih tahu tracking goals journal yang aku buat sendiri untuk bisa tracking progress perubahan atau habit yang sedang aku lakuin. Nah, ini kurang lebih untuk tracking goals yang aku punya. Jadi di bagian kiri itu ada 30 days challenge. Jadi setiap kotaknya akan aku checklist atau aku arsir ketika aku berhasil untuk melakukan habit terkait. Nah, di bagian kanannya ini ada goalsnya gitu, targetnya. Jadi contoh ini untuk yang diet, masa ototnya jadi 70%, lingkar perutnya 70 cm, berat badannya 47 kilo. Terus misal yang bagian main reasons, ini yang aku bilang kalau misalkan harus bahasanya menohok dan sedikit menggampar gitu. Misal pernah dibully, lebaran ketemu keluarga nyinyir, baju mahal udah gak ada yang muat, Hamin 2 bulan lamaran, mau apply pramugari. Terus yang di bagian kanan, yang circle ini, akan aku arsir ketika salah satu goals atau semua goals ini udah tercapai. Jadi contoh dari 3 goals ini yang udah tercapai lingkar perut 70 cm gitu. Jadi aku arsir. Nah, untuk page yang kedua, ini ada why am I doing this? Jadi ini tuh kayak reasons list yang versi lengkapnya. Jadi kayak alasan kecilnya juga akan aku tulis di sini. Terus di sini ada lessons learned. Jadi pelajaran apa yang bisa aku dapat, misal untuk mengurangi kesalahan yang sama atau untuk mempercepat proses habit ini. Terus di bagian kanannya ini biasanya aku kasih quotes. Jadi untuk menyemangati aku. Sekian tips dari aku, sampai jumpa di video berikutnya.